An Buraidah radhiyallahu anhu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudaru salasatun isnani fin nar wa wahidun fil jannah rajulun arafa al-haqqu fa qala bihi fa huwa fil jannah wa rajulun arafa al-haqqa falam yuqdihi wa jara fil hukmi fa huwa fil nar wa rajulun lam ya'rifil haqqa fa qala lin nas ala jahlin fa huwa fil nar rawahu arba'ah wa sahihul hakim, disahihkan oleh Imam Hakim. Jadi hadis Buraidah bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, al-qudatu salasa. Hakim ini ada tiga. Hakim ini ada tiga. Isnani finnar wa wahida fil jannah. Dua yang neraka, dua yang tercatat sebagai hakim neraka, satu saja ya tercatat hakim surga. Kira-kira begitu. Maka kata Rasulullah, seorang laki-laki yang arafal haqqa, dia mengetahui tentang kebenaran, dia memakai hukum yang benar, kemudian dia memutuskan dengan benar, maka ini yang surga. Hakim seperti ini yang surga. Kemudian seorang hakim arafal haq, dia juga tahu tentang ilmunya, tentang kebenaran, falam yaqdihi wajara fil hukmi fahuwa finnar. Tetapi ketika memutuskan, dia tidak memutuskan yang sebenarnya, ya, dia tidak memutuskan yang sebenarnya, maka ini yang neraka. Ini yang neraka. Nah. Kemudian ada lagi tipe hakim yang ketiga, warajulun lam ya'riful haqqa. Ini dia tidak tahu kebenaran. Secara dia tidak tahu kebenaran, faqala linnas ala jahlin. Jadi dia memutuskan perkara di antara manusia dengan kebodohannya. Fahuwa finnar. Hakim yang begini juga tempatnya di neraka. Ya. Jadi itu memang hakim ini lumayan berat lah, ya. Jadi Nabi sudah janjikan bahwa hakim itu 2:1, 2 di neraka. Hanya satu saja yang lurus. Tapi berat itu. Sebenarnya kalau kita ambil ini bab peradilan, baik dari tingkat awal negeri, tingkat tinggi maupun mahkamah, ya. Di mahkamah lagi kan terbagi, urusan politik ada namanya Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi kemudian kalau tingkat peradilan agama kan ada peradilan agama, baik berurusan dengan sengketa tanah waris ataupun masalah perselisihan suami istri, apakah dia masalah fasad, masalah talak, masalah rujuk dan sebagainya. Jadi itulah fungsinya hakim. Tapi pada dasarnya kita semua juga hakim di rumah tangga kita masing-masing, ya. Ya, jadi jangan hanya pekerjaan spesifik hakim saja yang kita serap. Ya, kita juga di rumah tangga. Yang namanya hakimnya kan adil. Jadi memutuskan itu ya dalam suatu perkara harus adil. Atau kita diamanahkan ada di jabatan masyarakat, ya. Serendah-rendahnya mungkin apa, RT, RW, atau ketua organisasi, ketua satu kelompok. Jadi harus bijaksana, karena andalah tempat memutus perkara. Jadi hati-hati. Kalau sekarang ini sudah begitulah keadaannya. Kalau bila dunia peradilan yang dalam bentuk kantor, ya tahu sendirilah, ya. Nah, istilahnya banyak syaratnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu man wuliyal qada'a faqad zubiha bi ghairi shikkin. Rawahu
sahihahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Jadi kata Rasulullah, seorang hakim itu diangkat, fakat sudiya bighairi syikkin. Sebenarnya dia seperti disembeli bighairi syikkin, disembeli tanpa pisau, tanpa parang. Apa artinya? Jadi siksa. Orang kita mau bilang ya tandasa. Ya namanya hewan disembeli tanpa pisau. Tahu pakai pisau, apalagi Nabi bilang persiapkan pisau, kasih tajam supaya matinya cepat, kan begitu. Ini Nabi bilang hakim itu diangkat seperti apa? Seperti disembeli tanpa pisau. Berarti siksa, menderita. Jadi hakim itu memang menderita sebenarnya. Menderitanya bukan kehidupannya, keputusannya berat. Karena kalau keputusannya itu condong, keputusannya itu tidak yang benar, tidak yang fakta, tidak yang hak, neraka tempatnya, tidak main-main. Ya, repot itu. Jadi berat. Makanya dulu nasihat-nasihat para ulama dengan orang-orang tua dulu, dan nasihatkan kan anak-anaknya. Kalau memang bisa dihindari, ya kan? Tapi itu profesi, silakan. Hanya maksudnya hati-hati. Kalau bisa dihindari ya penegak hukum, salah satunya hakim, kepolisian, tentara, itu repot, itu berat. Ya. Hakim ini yang paling berat. Jadi kalau kita mau bicara apa adanya sesuai dengan Al-Quran dengan hadis, wah zulumat semua. Ya. Karena zulumat semua kan. Kemudian masih dari Abu Hurairah hadis berikutnya. Qala Rasulullah SAW, innakum satahrisuna alal imarati. Baik. Kata Rasulullah, akan datang nanti zaman yang mana kalian akan rakus dengan al-imarati, kekuasaan. Jadi berlomba-lomba orang nanti cari kekuasaan. Akan datang. Nah, kalau akan datang berarti belum terlaksana. Tapi ini perkataan sudah hampir 1500 tahun yang lalu, berarti sudah datang, sudah terjadi ya. Nah, ini 1500 tahun yang lalu. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Ya. Orang akan rakus dengan jabatan, orang akan rakus dengan kekuasaan, walaupun dipakai dengan cara yang salah. Ya, sudah demokrasinya salah, ya, suara terbanyak, gara-gara suara terbanyak orang harus pakai uang. Karena kalau tidak pakai uang tidak ada suara. Terima. Nah, begitu. Akhirnya nanti kalau dapat kekuasaan ya susah. Harus ada timbal balik pengembalian duit. Ya, kalau tidak mau, ini rantai. Ya, rantai karena pasti ujung-ujungnya biaya politik itu mahal. Dia mau ambil dari mana? Maka terjadi bermacam-macam, manipulasi, suap menyuap, korup, nepotisme dan sebagainya. Maka kata Rasulullah akan terjadi wasatakunu nadamata yaumal qiyamah. Padahal nanti di hari kemudian orang yang mendapatkan kekuasaan, orang yang mendapatkan jabatan, nanti di hari kemudian dia menyesal dan sangat-sangat menyesal. Bukan hanya menyesal, sangat-sangat menyesal. Jadi ada sidang khususnya nanti di hadapan Allah. Jadi sudah banyak yang nanti yang berteriak. Kenapa terjadi? Mereka akan menyesal. Wasatakunu nadama yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah. Rawahu Bukhari. Maka kata Rasulullah, nikmat sekali para penyusup. Ini gaya bahasanya Nabi ya. Yaitu para penguasa memang kelihatannya nikmat kata Nabi. Tetapi wa bi'satil fatimah, maka akan jelek pemutus susu, yaitu kematian. Jadi ketika kematian datang ya rasakan. Memang kalau masih hidup di dunia nikmat seperti minum susu saja ini kekuasaan. Ya, jabatan ini seperti minum susu nikmat. Tapi ingat kata Nabi, ketika sudah datang nanti kematian, pemutus kenikmatan, maka rasakan pertanggungjawabannya di akhirat. Tidak gampang.
Apalagi kalau Anda seorang hakim. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi orang-orang yang memang ambil profesi hakim ya di bidang peradilan lah ya. Mulai dari advokat, ya, kemudian jaksa, hakim, yang di bidang peradilan itu orang-orang yang bernyali besar sebenarnya ya. Itu orang bernyali besar, bukan gampang itu. Nanti kita yang hadis berikut, yang mana nanti kita kenapa bisa sampai menyesal di hari kemudian. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi berkata, yudha'al bil qadil 'adil yaumil qiyamah. Nanti di hari kemudian Allah memanggil hakim yang adil. Jadi hakim yang tidak adil Allah tidak panggil lagi. Hakim yang bahlul, jaksa yang bahlul, yang jahil, advokat yang jahil tidak dipanggil lagi. Tidak perlu dipanggil, ya. Sudah langsung masuk di lubang. Tapi yang dipanggil ini yang adil, yang masih bagus, ya. Yang masih bagus nanti di hari kemudian dipanggil. Jadi Allah panggil mereka yang adil. Yaumul qiyamah fayabqa min siddatil hisabi ma yatamanna annahu lam yaqdi baina isnaini fi umurihi. Sampai ketika nanti dia diadili, dihisab, dia berkata dalam hatinya, aduh, ternyata sangat melelahkan dan lama ini urusannya. Sehingga timbul dalam hatinya yang merasa baiknya ketika saya hidup lalu, baiknya saya tidak menjadi seorang di dunia peradilan. Saya baiknya tidak menjadi advokat, baiknya tidak menjadi jaksa, baiknya tidak menjadi hakim. Timbul penyesalannya. Ini yang kami sampaikan. Kalian akan rakus dengan kekuasaan, tapi nanti di hari kemudian kalian menyesal. Ini yang terjadi. Jadi yang dihisab ini siapa? Yang dihisab ini orang yang masih baik. Ya sama lah, orang yang masih salah dihisab, yang tidak dihisab orang yang tidak salah dengan orang kafir. Itu tidak dihisab lagi, ngapain mau dihisab? Ya, hisab ini kan intinya untuk mizan, untuk ditimbang baik buruknya. Ya memang orang yang sudah tidak baik tidak perlu lagi mempertanyakan, tidak dihisab lagi. Jadi dipanggil yang baik dipanggil, itu pun dia berkata, kenapa saya jadi hakim? Kenapa saya jadi jaksa? Kenapa saya jadi advokat? Kenapa saya di dunia peradilan? Ternyata luar biasa lama dan melelahkan pertanyaannya. Sehingga rawahu Ibnu Hibban wa akhraja Baihaqi wa lafzu fi tamratin. Ternyata hakim ini menurut Imam Baihaqi dipertanyakan nanti di hari kemudian dalam masalah sebutir kurma. Wa fi tamratin, dalam masalah sebutir kurma. Jadi ada perselisihan, ada yang dia putuskan, ya kan? Jadi hanya masalah sebutir kurma ternyata melelahkan. Bagaimana kalau masalahnya benar? Yang lebih besar, yang hak, yang benar dijadikan kalah, ya begitu. Yang salah dijadikan pemenang. Bagaimana kalau sudah begitu? Ini hanya masalah sebutir kurma melelahkan sampai dia sering berkeringat, melelahkan. Luar biasa. Memang orang-orang yang di dunia peradilan ini nyalinya besar, ya, bernyali besar. Kemudian Umar bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah yaqul idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba fala wajrani wa idza hakama fajtahada thumma ata'u fala wajrun. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, ini khusus untuk ulama ya, apabila seorang ulama memutuskan dengan ijtihadnya, kemudian ijtihadnya itu sesuai dengan Al-Quran, maksudnya sesuai dengan kebaikan Al-Quran dengan hadis, maka dia mendapatkan 2 pahala ajran. Wa idza hakama fajtahada summa akhta fala ajrun. Apabila ijtihadnya itu membawa hal yang mudarat, yang tidak sesuai dengan kebaikan, maka dia mendapatkan satu pahala. Jadi ini bukan hanya hakim. Jadi jangan ambil ini di dunia peradilan sembarang putus
dapat 2 pahala. Tidak, ini ketiga dalam undang-undang maksudnya begini. Ada perkara-perkara yang sifatnya kontemporer, zaman terkini, ya. Perkara-perkara hukum dan itu tidak dijelaskan secara rinci dan secara jelas di Quran dengan di hadis, ya. Maka diambillah ijtihad oleh para ulama. Ya, misalnya dalam bab puasa kan banyak. Bagaimana impus ketika orang berpuasa, bagaimana operasi ketika orang berpuasa, bagaimana hal-hal lain ya, yang sifatnya medis ketika berpuasa, atau di luar daripada ini yang sekarang teknologi sudah banyak. Bagaimana hukumnya ketika menyembelih pakai mesin, ya, kemudian tinggal mesin yang potong, orang yang baca. Ini kan kontemporer, tidak ada di zaman Nabi. Maka ini ijtihad para ulama. Bisa kita paham ya? Jadi ini bukan di dunia peradilan. Kalau di dunia peradilan sembarang nanti orang putuskan. Karena kalau di dunia peradilan sudah baku hukumnya. Kalau hukum positif negara namanya sudah ada pasal-pasalnya, ya. Jadi tinggal dikenakan pasal sekian hukumannya takzir. Nah, kalau pakai hukum Islam kan sudah jelas. Yang lalu kita sudah bahas semua kan apa hukum Islam dalam perkara kisah, dalam perkara diat dan sebagainya kan ada jelas ya. Bagaimana hukum Islam mencuri, hukum Islam merampok, hukum Islam minuman khamar, hukum Islam zina, hukum Islam mencium, hukum Islam hubla pacaran dan sebagainya kan sudah jelas ada hukumannya. Jadi dia sudah baku, tinggal hakim putuskan. Nah, itu yang namanya baku di peradilan. Di peradilan sudah baku, sudah jelas. Ini perkara-perkara yang memang modern, tidak sempat ada di zaman Nabi, maka dibahas ya. Biasanya dikaitkan ijtihad dipasangkan dengan munculnya kias, ya Ustaz ya. Nah, karena harus ada. Kalau Nabi dulu naik kendaraan pakai onta, kalau kita naik kendaraan pakai mobil, pakai pesawat, maka itu kias. Jadi disamakan, kira-kira ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahkumu ahadun baina itsnaini wa huwa ghadbanun, muttafaqun alaih. Janganlah kalian menghukum antara 2 orang dalam keadaan kalian masih marah. Ini hakim utama. Jadi kalau hakim ini memang harus smooth, ya. Makanya biasanya persidangan ditunda, ya. Jadi kalau hakim ini habis bertengkar, habis berselisih, dia memutuskan masalah repot, ya. Dia lagi marah. Jadi jangan sekali-kali memutuskan perkara, apalagi kalau datang orang kepada kita berselisih. Jadi jangan putuskan perkara kalau dalam keadaan ini marah. Ini paling tidak ini sifat-sifat untuk hakim lah ya, dijaga betul. Artinya hakim ini ketika dia mau masuk di pengadilan, ya kalau memang hakim yang bertakwa kan bagus. Contohnya untuk mengurangi marah ini kan ada yang Nabi ajarkan dari syariat ajarkan. Yang paling tidak mungkin ambil air wudhu, padamkan, karena marah itu kan dari setan. Setan itu api. Jadi kalau kita berwudhu, apinya mati lebih rendah. Apalagi kalau hakimnya sebelum memutuskan di pengadilan dia salat dulu 2 rakaat, dia minta hajat supaya keputusannya ini betul. Nah, ini hakim-hakim yang bagus, ya. Karena biasanya sebelum ada masa di pengadilan ada pengadilan pertama ya, pengadilan lobby-lobby. Nah, sebenarnya hakim itu tidak ada pengadilan lobby-lobby ya. Urusan mediasi nanti disambung atau tidak itu lain cerita. Tapi lobby-lobby merah-merah ini kan yang banyak ya, harusnya lobbynya hanya di atas saja. Dia lobby di atas supaya keputusannya itu benar, supaya keputusannya itu tepat, bukan karena nafsu, bukan karena faktor-faktor lain. Jadi dan amat jarang lah ya kita mendapatkan dinasti seperti begini, apalagi di dunia peradilan ya. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza tafada ilaika rajulan fala taqdilil awwali hatta tasma'a kalamal akhar. Nah ini, apabila kamu di pengadilan memutuskan satu masalah, maka jangan hanya mendengar persoalan, laporan dari satu orang, ya kan? Hatta tasma'u kalamil akhar, sampai orang lawannya yang lain kau dengar juga. Jadi kalau bahasa agamanya patabayan ya. Jadi kita jelas dua-dua harus didudukkan. Jangan hanya ambil hanya satu yang didengar.
Fasawfa tadri kaifa taqdi qala fasawfa tadri kaifa taqdi. Jadi nanti kau tidak tahu yang mana bisa kau putuskan kalau hanya ambil sepihak. Jadi keputusanmu nanti tidak adil. Keputusanmu nanti jadi mudarat. Maka kata Ali, jadi salah satu hakim di zaman Nabi yang dibolehkan. Jadi hakim itu Ali, ya, Ali radhiyallahu anhu. Maka kata Ali, fama ziltu qadiyan ba'du. Jadi kata Ali, maka setelah itu aku selalu adil. Aku selalu menjadi adil sebagai hakim yang baik. Jadi kata Ali, aku selalu berhati-hati dalam memutuskan masalah. Ketika ada persengketaan, maka aku akan dengar orang yang pertama dan aku akan dengar juga orang yang kedua. Begini kan di dunia peradilan kan begini. Nanti setelah itu saksi-saksi dihadirkan, kemudian bukti-bukti juga dihadirkan, nanti dipertimbangkan sesuai dengan hukum Islam ya Quran dengan hadis. Bagaimana timbangannya, maka hakim putuskan. Ini yang benar, ini yang salah. Ini sanksinya yang salah, kan begitu. Jadi harus jadi kalau di dunia formal peradilan kan ada namanya setelah mendengar laporan nanti ditunggu jawaban. Jadi saling jawab, saling ini ya, saling jawab ya. Nah, nanti tinggal hakim yang pertimbangkan. Kemudian An-Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tahtasimuna ilayya, kalian selalu mengadu kepadaku kata Rasulullah, minta keadilan kepadaku. Fala'alla ba'dakum ayyakuna al-hana bi hujjatihi min ba'di fa'aqdiya lahu ala nahwi ma asma'u minhu faman kata'tu lahu min haqq akhihi syai'an fa innama atta'u lahu kit'ata minan nar muttafaqun alaihi. Ini luar biasa ya Rasulullah. Jadi walaupun Rasul ini kemungkinan besar keputusannya itu pasti benar ya, namanya Rasul pasti wahyu, pasti tepat, pasti adil, tapi Rasul masih sampaikan sama sahabat, kalian semua minta pengadilan kepada saya ya, minta keputusan kepada saya. Dan saya tahu di antara kalian ada yang pintar bicara, berhujjah. Ya kan? Kan ada juga orang itu pintar mengelak kan? Jago dia. Nah, Rasul sadari itu. Saya tahu di antara kalian ada yang pintar bicara, pintar membela diri. Sehingga bisa-bisa keputusan saya mempengaruhi itu barang. Ya kan? Kalau andai kata ada yang terjadi seperti begitu Rasul, kan dihadapkan dua orang mungkin bersengketa. Yang satu ini tidak terlalu bagus dia takallaf ya. Nah, dia ala kadarnya. Yang satu ini pintar dia menjual kata-kata. Ada Rasul bilang kalau seandainya ada terjadi seperti begini, sehingga saya memutuskan yang pintar, yang pandai bicara itu yang saya menangkan, dan pada kenyataannya sebenarnya dia mengambil hak saudaranya yang kalah, maka sebenarnya saya berikan kepada dia itu adalah api neraka. Ya, jadi diingatkan juga supaya orang yang berkata, bersaksi itu jangan bohong. Yang lalu sudah kita bahas kan sumpah palsu. Bagaimana bohong, bagaimana sumpah palsu. Nah ini yang ditakuti. Maka kata Rasul peringatkan, ingatlah bahwa sesungguhnya yang saya sampaikan kepada kalian itu sebenarnya sepotong dari api neraka yang saya serahkan. Jadi jangan gara-gara ini dunia advokat lah ini ya. Ini kan dunia advokat. Antara jaksa dengan advokat lah ya, jaksa penuntut, advokat pembela. Hanya yang ditakuti nanti ya itu, maksudnya karena advokatnya pintar, jadi akhirnya hakim ini terpesona. Ya, begitulah Nabi ngasih gambaran, terpesona dengan alasannya ini advokat. Akhirnya saya putuskan, ingat kalau begini dan kau sadar kau itu salah karena kata-katamu enak sehingga hakim putuskan kau benar, ingat. Kebenaran itu sebenarnya sepotong dari api neraka yang kalian ambil. Hati-hati ya kita ya. Maka Imam Syafi'i itu hanya berapa saja? 500.000. Imam Syafi'i itu 500.000 nilainya sudah potong tangan kanan. Jadi jangan nanti kita ditangkap mencuri, masuk penjara korupsi, setelah itu masuk penjara inkrah 2 tahun,
Kita sudah merasa bebas untuk urusan akhirat. Oh tidak, beda Pak. Tidak begitu. Urusan akhirat itu urusan lain. Kecuali hukum kita dihukum di dunia sesuai dengan hukum Quran, hukum hadis, baru aman kita di akhirat. Kalau masih hukum dunia yang sifatnya ta'zir, kita masih bertanggung jawab di hari kemudian. Jadi jangan, jadi setingkat itu. Apalagi terlalu banyak mengelak. Sudah tahu salah, mengelak sana sini, putar sana, putar sini, banding lagi, PK lagi, tidak ada gunanya. Padahal Anda salah. Kecuali Anda benar, tidak ada masalah. Mencari kebenaran, mempertahankan kebenaran itu penting. Tapi kalau Anda salah, ya, tidak usah diperpanjang, tidak ada gunanya. Ibadah dosa. Jadi berarti Rasul ini sebagai seorang nabi, hakim, dia ada sadar. Dan kita juga harus sadar itu Pak. Jadi tidak semua orang yang takalamnya bagus, enak kita dengar, itu dia benar, karena itu biasa banyak timingnya. Yang begitu yang banyak timingnya Pak. Dan Nabi itu sadar. Jadi Nabi sampaikan sama sahabat, andai kata saya pernah memutuskan karena faktor ente banyak bicara, enak, pintar ente mengelak, saya putuskan kebenaran, ingat, itu sesungguhnya potongan api neraka yang saya berikan kepada Anda. Jadi Nabi tetap kasih warning hati-hati. Hadis berikutnya Jabir, karena saat itu Rasulullah yaqul, "Kaifa tukaddisu ummat la yu'azu min sadihim li da'ifihim." Bagaimana satu kaum dapat terhormat, dapat kemenangan, dapat sejahtera bila hak orang yang lemah tidak dapat dituntut dari orang-orang yang kuat. Nah, ini terjadi. Jadi tidak akan bisa ada kedamaian, kesejahteraan apabila dalam hukum, ya, orang lemah ditegakkan hukumnya, orang kuat, orang berharta, orang berpangkat, hukumnya tidak bisa ditegakkan. Atau ketika terjadi perselisihan antara orang miskin dengan orang kaya, sebenarnya hak orang miskin yang benar, tapi tidak bisa menarik kebenaran dari orang yang kuat, orang yang kaya. Dan itu yang terjadi. Artinya kalau Anda mau cari kebenaran di pengadilan, ada hakim yang bagus, ada advokat yang bagus pasti, ada jaksa yang bagus. Tetapi mau cari hari ini agak sulit, kecuali Anda punya fulus bagus, baru bisa mengalahkan. Karena hari ini kekuatan peradilan adalah kekuatan harta. Jadi agak sulit, ya. Apalagi kalau taruhlah orang kaya dia menang dalam peradilan, orang miskin dia menang dalam peradilan pertama. Kebetulan di pengadilan negeri hakimnya jujur, ya. Dia menangkan orang miskin karena memang benar. Tapi repotnya nanti karena yang dilawan orang kaya, dia naik di peradilan kedua. Nah, taruhlah di peradilan kedua, pengadilan tinggi, hakimnya juga jujur. Dia putuskan orang miskin karena memang benar, orang lemah dia benarkan. Tapi orang kaya kan punya duit, dia naik lagi di MA. Begitu seterusnya. Dan kalau sudah urusan MA, ya urusan merah-merah. Sudah urusan merah-merah, orang-orang lemah, orang-orang tidak punya duit, fakir, fukara, masakin tidak mampu lagi. Karena itu butuh dana besar. Dana besar ya harus ambil pengacara, ambil advokat lagi. Pengacara dibayar tidak main-main Pak, ya kan? Pengacara juga bermain, sekolah saya mahal. Nah itu susah ya. Jadi kali kongsi. Maka bisa terjadi sengketa yang 2 miliar, biayanya bisa sampai 5 miliar. Karena begitu, karena gengsi saja. Jadi sengketa yang dipersengketakan kadang 2 miliar, biaya pengeluaran bisa membengkak sampai 5 miliar. Itu bisa terjadi. Dan itu banyak hari ini kan. Ada karena gengsi urusan fulus. Apalagi kalau orang tajir dengan orang tajir fokus apa? Lanjut terus. Kemudian walau ada Abi Bakar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi la yufliha qaum walau amrahumul imra'atun la yuflihu qaum walau amrahum imra'atan rawahu Bukhari. Nah, ini lagi. Jadi negeri itu tidak bisa sejahtera kalau hakimnya tidak adil, tidak jujur,
peradilannya tidak jujur. Yang kedua, negeri la yuflihu, tidak bisa juga sejahtera kalau urusan-urusan umat, urusan-urusan jabatan, urusan-urusan kekuasaan apalagi diserahkan kepada amra'atan, perempuan. Sekarang kan yang lagi tren biar perempuan berpolitik, ya. Jadi tidak akan selesai. Nah, ini banyak penjelasannya, syarahan-syarahan para ulama ya, dalam tulisan-tulisan para ulama itu banyak. Masih mengajar kenapa wanita tidak bagus jadi penguasa, karena wanita itu lemah, ya. Wanita itu kadang menampilkan kasih sayang, susah membuat keputusan. Wanita itu sifatnya lebih bendera ya, lebih gampang terbang sana terbang sini. Kemudian wanita punya keterbatasan. Kalau dia lagi haid, lagi melahirkan kan tidak mungkin mau pergi perang, tidak mungkin mau pergi rapat. Kalau lagi dia nifas dan sebagainya, jadi memang takdirnya sudah ada memimpin anak-anaknya. Jadi cocok untuk memimpin anak-anaknya dan rumah tangganya. Jadi tidak bisa kalau perempuan disuruh urus negara, urus bangsa, urus agama, ya bisa membantu suami ya, tapi tidak bisa menjadi pemimpin karena memang kodratnya sudah diciptakan Allah. An Abi Maryam Al-Asdi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man walahu Allahu syai'an min umuril muslimina fahtajaba min hajatihim wa fakirihim ahtajaballahu duna hajatihi." Akhraj Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi siapa yang diangkat menjadi penanggung jawab untuk masyarakat, apa saja ya, bukan hanya hakim, apa saja Anda diberikan jabatan amanah untuk urus masyarakat kaum muslimin, kemudian Anda tidak memenuhi hajat mereka, Anda tidak membantu mereka, maka ingat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhatikan Anda. Bukan hanya di dunia, tapi nanti Anda di akhirat juga Anda dicuekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main ya. Jadi pemimpin, makanya jangan minta jadi pemimpin. Kenapa? Karena ada yang Anda pimpin orang-orang fakir, orang-orang miskin, hajatnya tidak terpenuhi, Anda yang tanggung jawab. Nah, ini yang terjadi sama Umar bin Khattab, sama Khulafaur Rasyidin, orang-orang saleh ketika dapat amanah sangat takut. Umar ini bukan voting demokrasi untuk jadi khalifah. Oh tidak, bahkan mereka sampai 3-4 hari tidak ada keputusan karena semua menolak, tidak ada yang mau ya. Nah, nanti disepakati, dipaksa. Nah, itu pun apa yang terjadi seperti Umar, Ali, Utsman, hampir tidak bisa tidur ya, jadi susah. Jadi pemimpin itu susah bisa tidur. Bahkan Ibnu Umar katakan anaknya kalau malam mau makan atau siang mau makan, pokoknya setiap sudah dihidangkan makanan dipanggil istrinya Umar bin Khattab, Umar bilang tunggu dulu, Umar keliling-keliling dulu, ya kan? Keliling-keliling dulu, dia pastikan masyarakatnya ada yang makan, sudah makan kenyang, baru dia bisa makan kenyang. Jadi begitulah keadaan pemimpin yang benar. Sehingga Ibnu Umar bilang kalau malam begitu juga Umar bin Khattab. Kalau orang lagi kenyang hidup, dia bangun, dia berdoa, ya Allah, ampuni saya apabila hajat-hajat kaum muslimin ada yang saya tidak penuhi, baik sengaja maupun tidak sengaja, sampai segitu Pak. Kalau sekarang kita kan malam berpikir, siapa lagi besok kita zalimi, siapa lagi besok kita tipu, siapa lagi besok kita mainkan, kira-kira rekening mana lagi yang masuk besok, dari kementerian mana yang masuk besok, dari dinas mana, dari OPD mana yang masuk besok. Karena begitu. Jadi terbalik lah ya, luar biasa. Kemudian 2 hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi fil hukmi. Nah, ini jadi laknat Rasulullah melaknat kepada orang suap menyuap dalam urusan hukum, ya. Jadi lebih spesifik. Di hadis yang lain, la'anallahu ar-rashi wal murtasi, kan gitu. Allah melaknat menyuap dengan yang disuap, dua-dua tidak masuk surga, dua-dua neraka. Ini lebih spesifik. Rasulullah melaknat
orang suap menyuap dalam permainan hukum. Nah ini yang terjadi. Hati-hati Pak ya. Dalam Islam, kalaupun ada urusan pidana umpamanya pembunuhan, lalu sudah kita bahas ya, bayar diat lalu kan kita sudah bahas. Di dalam Islam kalau Anda membunuh umpamanya dengan sengaja, maka kisas itu berarti Anda dibunuh juga, kan begitu. Maka dalam peradilan Islam bisa Anda tidak dibunuh, bisa Anda tidak dikisas, tetapi karena ada maaf dari keluarga korban itu boleh. Jadi bukan suap menyuap, ada maaf dari keluarga korban. Dan Al-Quran, hadis sudah memutuskan nilainya, ya kan? Lalu kan sudah diputuskan. Kata Rasul bahwa kalau dia membunuh dia bayar diat sekian, umpamanya 15 onta. Jadi ada nilai yang dibayar. Jadi itu bukan suap menyuap, itu memang hukum. Jadi bukan suap menyuap, itu hukum. Tapi dengan catatan keluarga korban memaafkan. Kalau keluarga korban tidak memaafkan tidak bisa. Dan itu nilai yang dibayar dia bukan permintaan keluarga. Kalau permintaan keluarga itu suap menyuap. Ini sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Sekian nilainya. Begitu. Itu pun harus mayoritas keluarga. Lalu kita sudah bahas kan, ketika ada orang sudah mau dipancung, ya kan, mau dieksekusi, keluarga 3 orang dihadirkan, paling kurang 3 orang keluarga korban. Jadi nanti Algojo akan lihat, kalau sekarang mungkin penembak, nanti lihat kalau dari 3 ini tidak ada yang bergerak maafkan, langsung dieksekusi. Tiba-tiba ada yang bergerak maafkan, maka diberhentikan eksekusi. Aduh, kalau sudah dipancing mau dimaafkan, itu sudah tidak berlaku. Makanya hukum maaf ini bukan hanya sampai di pengadilan, kita paham ya. Ini luar biasanya Islam. Hukum maaf bukan hanya sampai di peradilan, tapi sampai di meja eksekutor, di senjata eksekutor, sampai di terakhir dihadirkan. Sampai di terakhir. Jadi kalau terakhir sudah angkat senjata, keluarga berteriak korban, kami maafkan, selesai, habis. Dimaafkan, pakai bayar dia. Jadi hati-hati ya permainan dalam hukum. Nah, sekarang saya harus ambil KTP, ya, ini kan yang banyak. Terus saya harus ambil KK, urus surat-surat lah administrasi, ya begitu. Mereka tidak kasih kita, ya. Mereka tidak kasih kita itu barang kalau kita tidak bayar. Apakah itu suap menyuap kita? Itu aman kita. Yang menyuap, yang parah, yang menerima. Karena mereka yang kasih syarat, padahal mereka sudah digaji. Sekarang saya urus KTP di kantor. Aturan jelas ini barang gratis. Tapi kalau gratis, bisa jadi 2 bulan belum selesai di barang. Ya kan? Artinya mereka tidak mengurus, mereka tidak kasih kita. Maka tidak ada jalan lain, syarat mereka kita penuhi. Kita kasih 100.000. Dia bilang tidak usah pulang, tunggu. Tidak usah pulang, tunggu. Jadi di barang, apakah kita dosa? Kita aman, kita tidak dosa, kita terzalimi. Ya. Malah Anda bisa doa, mudah-mudahan yang anak ambil itu bangkanya anak punya. Jadi luar biasa. Jadi itu tidak masuk suap menyuap, karena kita tertindas, kita terzalimi ya. Jadi hati-hati. Rasulullah melaknat suap menyuap dalam hukum, hati-hati. Kalau memang bersalah, jangan pakai lobi-lobi lagi ya. Hukum. Yang terakhir, An Abdullah bin Zubair qala Rasulullah annal hasmaini yuq'adani baina yaday al-hakim, bahwa 2 orang yang sengketa harus duduk bersama hakim. Itu yang terbaik. Ya. Jadi memang sekarang ini dunia ya, kalau ada yang profesi advokat ya maksudnya keluarganya maaf. Ini kan kita dalam talim kita sendiri ya. Jadi memang sebenarnya yang bikin kacau-kacau ini ya lobi-lobi advokat ini yang bikin kacau. Jadi sebaiknya kata Nabi, kalau ada yang bersengketa, 2-2 saja duduk di hakim. Karena kadang yang bermain ini ya pengacara. Dan pengacara ini bisa atur. Ya. Bisa atur semuanya. Bersengketa A dengan B. A punya pengacara,
pengacara yang ketemu, bukan orang yang bersengketa yang ketemu. Ketemu ini warung kopi, terima bos. Kasih naik terus di mana? Berapa yang jadi bayar? Jasa. Sekian ada sekian. Nanti menang di sini yang naik terus ya, supaya ini berjalan terus. Nanti tinggal siapa dimenangkan, siapa musuhnya yang banyak kasih. Kan begitu. Itu saja menangkan. Jadi nanti karena punya alasan, karena kasih lemah sedikit ya, jangan terlalu kuat. Memang pengaturan di mana-mana sudah begitu banyak. Jadi kita orang yang minta keadilan tambah tertindas dengan sistem, ya, tertindas dengan sistem. Habislah kita tidak bisa buat apa. Jadi makanya Nabi bilang sebaiknya orang yang bersengketa mereka berdua duduk saja, selesaikan masalahnya, tidak usah lagi pakai pengacara. Itu yang bikin mereka. Begitu juga suami istri sebenarnya tambah runyam Pak. Sebenarnya tambah runyam memang ada kalau pengacara yang baik, ya, pengacara yang baik berselisih suami istri dia usahakan menuju kembali bagus. Tapi kalau yang tidak baik repot. Dan ada juga pengacara sudah ada cerai saja nanti kita yang kawin. Selesai banyak terjadi. Atau dia perpanjang supaya jasa kan jalan terus. Nah, jadi artinya boleh silahkan Anda mau jadi apapun kita, yang penting kejujuran kita dapatkan. Karena tentunya bukan hanya hakim, bukan hanya pengacara, bukan hanya jaksa yang berbahaya, semua profesi berbahaya kalau tidak ada kejujuran. Di situ di dalamnya ada manipulasi dan kebohongan. Allah a'lam bishawab. Ada masalah silakan.